Aku bermimpi didatangi sosok pocong yang tingginya mungkin sekitar 10 meter atau bahkan lebih. Intinya melebihi bangunan kosku yang 3 tingkat. Di situ dia melotot ke arahku yang berada di dalam bangunan kos dengan matanya yang merah, mukanya yang gosong, dan kainnya yang sangat kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 613. Betul sekali. Selamat pagi, siang, sore, malam. Seperti biasa teman Kliwon, semoga sehat selalu ya, dan lancar terus rezekinya. Amin. Untuk bisa membeli merchandise kita, yaitu jersey. Betul, kita mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman Kliwon yang sudah ikut pre-order. Betul. Ya, spesial 60 pieces. Dapat ini ya, dapat nomor seri dan name set. Ya. Buat yang belum kebagian, stay tune aja pokoknya di Instagramnya @pasarmalamkliwon, nanti akan ada pengumuman selanjutnya. Betul. Frequently asked question. FAQ. FAQ. Pertama, kenapa terbatas? Karena memang edisi spesial ulang tahun. Ya. Kalau mau tidak terbatas, ya itu yang tadi Danu bilang. Pokoknya di Pasar Malam Kliwon nanti habis ini banyak rilis merchandise Betul. untuk mensupport kami. Alhamdulillah, terima kasih. Ya biar teman Kliwon juga makin keren. Betul. Head to tuh modis. Bah, itu dia. Kami menerima semua aspirasi dari topi, celana pendek, kaos kaki, dan lain-lain nanti ya. Ada yang nanyain kemarin, Hai. Bang, papan taktik futsal kapan rilisnya gitu. Kita lagi konsul sama Bang Donzol ya kebetulan. Oke. Tunggu ya. Papan surfing nanti juga kita akan collab sama Deus Ex Machina. Ada orang Spanyol. Berantakan Deus. banget celetukannya kok orang Deus. genah begitu. Deus Ex Machina, seginilah. Bukan. Oke, ini kita sudah dapat beberapa cerita yang akan dibacakan di episode malam hari ini. Dan akan dibuka sama sebuah cerita yang katanya Gibran itu cukup mind blowing. Gue sendiri belum pernah baca ya. Halo Mas Danu, Mas Bimo, semua kru PMK dan semua teman Kliwon. Namaku Ajeng, anak tunggal asli Jogja yang sudah merantau di Pulau Seberang dari tahun 2009. Tepatnya sejak aku lulus SMP. Aku merantau karena waktu itu bapakku yang masih kolot maksa buat menikahkan aku dengan seorang juragan di daerahku. Aku waktu itu tinggal di daerah Jogja yang masih pedalaman ya mas. 80% warganya tuh masih tergolong miskin. Jadi kesejahteraan warganya tuh masih sangat minim. Waktu itu aku kabur ke susteran yang ada di dekat kapel di daerahku. Karena aku memang kenal dekat dengan seorang suster di sana. Namanya Suster Ana. Dari Suster Ana akhirnya aku bisa dapat kesempatan untuk melanjutkan sekolah, sekalian ikut meneruskan misi pelayanan dari kongregasi susteran di Pulau Seberang. Bapak dan ibu sepertinya nggak tahu aku kabur kemana. Yang ibuku yakini mungkin aku ke rumah saudara di desa sebelah yang posisinya agak jauh dari rumah. Ini aku baru tahu waktu aku udah di perantauan dan Suster Ana cerita tentang aku ke ibuku. Singkat cerita, aku sudah merantau dan melanjutkan kehidupanku di Pulau Seberang. Sampai tahun 2017, aku mendengar kabar bahwa ibuku meninggal dunia. Awalnya karena egoku yang besar, aku gak mau pulang. Aku masih menyimpan amarah yang besar pada bapakku, dan juga kekecewaan yang besar pada ibuku, karena beliau tidak membela atau membantuku waktu itu. Tapi Suster Ana menjelaskan bahwa bapakku jadi pendiam dan sepertinya sangat terpuruk. Sebagai anak satu-satunya, Suster Ana membujukku untuk pulang dan merawat bapak. Dan setelah pergolakan batin yang panjang, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Hari pertama setelah aku sampai di rumah, aku merasa ada yang aneh dengan rumah yang sudah kutinggal selama 8 tahunan itu. Aku sampai rumah sekitar jam 8-an malam. Dan aku udah gak lihat bapakku beraktivitas di rumah.
Sepertinya beliau udah tidur. Di malam pertama pas aku udah tidur, aku kebangun karena ada yang memegang dan menggosok kakiku sambil bilang, "Du, ajeng bunga he ibu, Du. Awak mau mulih, Du." Artinya dalam bahasa Indonesia, "Nak, ajeng senang banget ibu ngeliat kamu pulang." Pas denger suara itu, aku merinding, takut dan khawatir. Sampai mikir apa ini karma ya, jadi ibuku ngegentayangin aku. Kejadian yang sama hampir setiap malam aku alami. Selalu ada suara yang manggil aku, minta tolong, dan aku tahu itu suara ibu. Sampai suatu hari aku ketemu sama seorang prodiakon di lingkunganku. Dia bilang, "Mbak, kayaknya ibumu minta kamu beresin lemarinya." "Hah? Maksudnya, Pak? Ibu kan udah meninggal," jawabku menyauti bapak prodiakon ini. Jujur aku bingung. Bahkan kejadian yang tiap malam aku alami pun aku gak pernah ceritain ke siapa-siapa. "Nggak usah bingung, Mbak. Ibumu minta tolong untuk disampaikan ke Mbak Ajeng," kata beliau menjelaskan. Oh ya, aku belum cerita tentang bapakku. Sejak aku pulang sekitar semingguan, waktu itu beliau emang kayak orang linglung. Gak histeris, tapi kayak kurang bisa komunikasi sama orang lain. Aku aja didiemin. Ya waktu itu aku gak terlalu khawatir sih, soalnya masih ada ego yang membekas. Singkat cerita, aku beresin lemari baju ibu. Misahin baju yang kemungkinan masih bisa disumbangin atau aku pakai di rumah. Sampai aku nemu surat permohonan pembatalan pernikahan yang sudah ditandatangani ibuku. Aku syok melihat itu, jadi aku langsung nemuin bapakku. Dengan ngebentak, aku minta penjelasan tentang apa yang terjadi. Dan untuk pertama kalinya bapak cerita panjang. Bapak cerita kalau selama ini bapak sadar sering melakukan KDRT ke ibu, sering melakukan kekerasan verbal. Bahkan ibu meninggal bukan karena jatuh di sumur belakang, tapi bapak gak sengaja ngedorong ibu dan ibu kena linggiran meja. Awalnya bapak ngira ibu cuma acting, dan dia meninggalkan ibu ke kebun buat ngarit. Tapi pas bapak pulang, ibu udah gak nafas dan badannya udah dingin waktu itu. Setelah cerita panjang lebar dan tangis-tangisan, kami ke makam ibu untuk minta maaf ke ibu. Keesokan harinya bapak minta diantar ke polisi untuk menyerahkan diri. Bapak dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan. Dan setelah bapak bebas, kami hidup dengan jauh lebih baik. Wah, panjang ternyata. Segini aja deh ceritanya. Pesan dari sepenggal ceritaku adalah, sebagai anak, ada baiknya kita tidak mengedepankan ego kita. Jangan selalu memandang orang tua selalu salah. Dan hargailah orang tua karena mereka selalu berusaha menjaga kita dari apapun, walaupun kita nggak tahu. Baik, begitu aja ya Mas B, Mas Dan. Semoga lolos kurasi dan bisa dibacakan untuk pembelajaran kita semua. Terima kasih. Terima kasih. God bless you all. Ya pesan lah ya dari ibunya gitu. Cuman ada beberapa angle menarik nih yang di sini. Tadi kan dari Mbak Ajeng ya, ada pesan di terakhir ya, tentang keluarga gitu. Nah, menarik untuk dibahas. Gua dalam minggu ini beberapa kali ngobrol sama orang-orang gitu. Tadi kan bilang ya, setelah Bapak menyerahkan diri lalu bebas, hidup lebih baik gitu. Nah, kadang ini karena kita podcast Malam Kliwon gitu ya, ada beberapa hal yang mungkin gak bisa dijelaskan pakai logika gitu. Jadi ada satu jadi ada satu orang gitu sharing waktu itu tentang sesuatu yang lebih baik karena dia menyelesaikan masalah-masalah yang ternyata lupa gitu, yang dia sudah pernah janjikan ke orang. Apalagi masalah rezeki gitu, masalah uang atau masalah sesuatu gitu yang udah tenang aja nanti pasti gue bantu.
nanti gue akan kasih uang atau gimana. Hal-hal sepele yang kayak gitu yang dilupakan, yang akhirnya beberapa tahun dia sempat flashback apa yang salah dari gue, apa yang kurang ya, karena sempat turun, bukan ya turun gitu loh, sering dapet kok susah banget ya gitu ya. Ternyata dan uangnya tuh, ini gue simplifikasi aja, uangnya tuh nggak gede-gede banget gitu. Even nggak ada di atas UMR-nya Jakarta gitu. Sesimpel kayak ya nih adik gue sakit nanti, tolong ya bantuin, udah tenang aja lo kirim rekening ke gue gitu. Terus dia lupa aja gitu. Ya si temennya juga nggak nagih-nagih juga gitu-gitu sih. Cuman dia yakini sebagai ini nih yang nyangkut nih gitu. Kalau tadi kan bapaknya akhirnya mengakui, minta maaf, udah gua mengakui terus hidup lebih baik. Nah sama nih kayak orang ini gitu. Iya, gue juga pernah denger sih ya. Dan gue juga cukup mengamini sebenarnya ketika kita udah ngucap gitu ya, menjadi sebuah janji, meskipun bukan hal-hal yang besar, tapi udah jadi janji tuh. Nah kan itu menimbulkan ini ya, harap atau ekspektasi dari orang yang kita janjikan. Dan ternyata bisa nahan pintu-pintu rezeki atau lempengnya jalan kita gitu, tanpa disadarin. Nah ini masalahnya disadarin. Gue baru mau nyeletuk. Maksudnya? Tapi disepelein. Si orang ini tuh ngeh gitu. Aduh ntar dulu deh gitu. Dia juga udah lupa. Gitu-gitu loh. Cuman dia meyakini setelah bukan melunasi ya, menyelesaikan itu semua, dia lebih plong lah gitu. Dan menjalani hidup lebih enak. Kok ya pintu-pintu rezeki ada gitu-gitu loh. Iya. Makanya kan kita ketika lagi dihadapkan sama ujian-ujian hidup, pasti kan melihat ke belakang ya. Betul. Kayaknya gue ada salah sama apa ya. Ya biasa kayak gitu. Orang biasa diruat atau melukat gitu kalau kepercayaan ini ya. Kalau diraut gimana? Tajem. Mungkin ada orang dulunya tumpul pak, biar mancung. Diraut tuh. Nama siapa yang biasa belakangnya tumpul? Siapa Bran? Anto tumpul. Usman tumpul lah, itu lebih masuk tuh. Usman tumpul. Bukan striker biasa itu. Libero. Lebih ke libero. Usman tumpul. Dan juga masalah ekspektasi adalah menarik. Jadi bukan berkaitan dengan horor. Jadi kemarin adiknya Angel, suaminya punya anjing kan. Maksudnya bini gue Kacili. Hah? Kacili. Sayur kol. Terus dikremasi. Ada mati. Kasian deh. Jadi si suaminya tuh anak tunggal. Dia punya anjing udah umur 14 tahun kayak adeknya. Meninggal, sedih. Udah tua banget ya. Udah 14 tahun anjing kan udah tua banget tuh. Anjing udah 14 tahun. Gede banget lu Tong gitu ya. SMP. Kayak ungkapan orang anjing udah 14 tahun. Ntar lagi SMA lu. Terus dikremasi. Yang ketinggalan giginya. Ketinggalan? Ya maksudnya gak bisa kebakar. Gak bisa kebakar. Terus jadi sedih lagi. Terus wah nih apa pertanda apa segala macam. Terus ternyata setelah diobrolin gitu, oh ya memang gigi tuh kan gak bisa ikut terbakar ya. Ada beberapa. Makanya forensik tuh dental apa? Ya itu ya apa identification gitu. Identifikasinya dari gigi. Struktur gitu. gigi. Struktur gigi. Dan tulang-tulang pun juga kalau dikremasi ada beberapa part yang nggak habis. Nggak habis kan ya gitu. Oh, giginya nyisa tuh si anjing tadi. Ya tapi nggak yang kayak. Gue kira nyisa terus lu pakai gitu, kayak vampir-vampiran. Gitu. Lain kali kalau gitu gue cari anjing metik. Gak ada giginya. Langsam. ND doang. NDR. Ya. Aduh. Ya gitulah. Iya ya, jadi jangan kaget tuh teman-teman nanti gitu. Bukan. Tapi ya sedih sini ceritanya. Si itu ya tadi ya. Iya, Mbak Ajeng.
Mbak Jungnya kuat loh. Iya, keren. Menjalani masa fase-fase berdamai dengan dirinya tuh nggak mudah. Mau dinikahin sampai kabur kan. Terus dapat kabar ibu nggak ada gitu. Aduh, nggak kebayang. Nah, cerita-cerita gini nih yang gue kadang kayak ada ya orang mengalami kejadian kayak gini dan ngirim ke kita gitu loh. Kayak teman Kliwon latar belakangnya beragam banget gitu. Betul. Yuk, Yuk. lanjut. Thank you ya Mbak Ajeng. Matur nuwun. Halo Bang Bimo dan Bang Danu. Sebelumnya terima kasih bila cerita ini dibacakan. Aku Sasa, pendengar PMK sejak saat masih di masa mengejar PTN. Dari dia SMA berarti itu. Iya. Iya, ngejar PTN. Aku pendengar PMK sejak saat masih di masa ngejar Kopaja gitu. Kopaja udah nggak ada. Iya, ngejar ini apa patas AC. Hingga kini aku sudah kuliah di Universitas Semarang di bagian atas. Cerita yang akan aku tulis ini adalah pengalaman pribadi dan juga pengalaman temanku ketika kami ngekos di daerah Semarang. Sebelumnya mungkin aku akan deskripsikan lingkungan kos tersebut. Berbeda dengan kos lain yang terletak di keramaian, kosku itu berada di antara kebun kosong yang sangat luas. Banyak pohon pisang, jalan yang gelap, dengan penerangan yang seadanya. Jadi apabila mau menuju ke kos itu, kita harus ngelewatin pohon beringin besar dan kali sungai. Pengalaman ini belum lama terjadi, tepatnya di tahun lalu. Selama kuliah, aku ngikutin organisasi dan sangat sering mengadakan rapat, sehingga mengharuskan aku pulang larut malam. Saat itu, aku dan teman perempuanku baru pulang rapat sekitar pukul 2 pagi. FYI, aku dan dia tuh nggak satu kos. Jadi ini memang orang yang berbeda dengan yang aku mention di awal tadi. Temanku yang memang pada dasarnya baik itu pun menawarkan untuk nemenin aku pulang. Ya, aku pun mengiyakan. Dan akhirnya kami menuju kosku. Saat kami mulai memasuki akses jalan kos, hawanya entah kenapa selalu berbeda. Padahal dekat dengan jalan raya yang selalu ramai jam berapapun itu. Saat kami mulai melewati kali sungai dan pohon beringin, tiba-tiba aku mencium bau melati. Padahal selama aku tinggal di kos itu gak pernah tuh aku cium sebelumnya. Sedikit tambahan, aku sering jalan sendirian pada saat malam hari, bahkan menjelang maghrib untuk ke minimarket, dan tidak pernah sekalipun mencium bau itu. Karena memang tidak ada pohon melati ataupun apapun lah di sana. Niat hati sebenarnya ingin ngusilin temanku. Aku bilang nih, lu nyium bau melati nggak? Temanku yang mendengar itu pun sontak menoleh dan terlihat raut wajahnya berubah takut. Diem lu, nanti gue balik sendirian lewat sini lagi nih soalnya. Balasnya sembari menambahkan gas motornya. Aku yang melihat itu pun hanya tertawa. Biasanya aku kalau ngerasa atau melihat sesuatu gak akan bicara apapun sampai menjauh dari tempat itu. Namun saat itu aku akui memang aku sompral. Sesampainya kami di kos, dia tiba-tiba berkata bahwa dia ingin nginep karena gak berani buat lewat jalan itu. Apalagi memang waktu sudah menunjukkan pukul dini hari. Bukan hanya takut makhluk tak kasat mata, tapi tentunya takut begal dan kelitih. Terlebih lagi kota kami memang banyak sekali begal. Sebetulnya kalau memang sudah terlalu larut, temanku beberapa kali menginap. Tetapi karena tadi aku takutin, dia semakin takut untuk lewat jalan itu. Kami pun naik ke kamarku yang berada di lantai 2. Kami bersih-bersih sebelum akhirnya langsung tidur. Malam itu, aku bermimpi didatangi sosok pocong yang tingginya mungkin sekitar 10 meter atau bahkan lebih. Intinya melebihi bangunan kosku yang 3 tingkat. Di situ dia melotot ke arahku yang berada di dalam bangunan kos dengan matanya yang merah, mukanya yang gosong, dan kainnya yang sangat kotor. Jadi bisa dibilang dia setengah membungkuk ke arah samping supaya bisa bertatapan dengan mataku.
Aku yang takut pun lari menghindar. Tapi kemanapun aku pergi, sosok itu malah bertambah, seperti diduplikat. Kemudian entah dia yang memang berbicara atau aku yang bisa mendengar batinnya, dia negur aku untuk gak bicara sompral. Aku merasa yang ada di mimpiku itu mungkin memang sosok yang menghuni daerah itu ya. Karena aku sangat jarang, mungkin selama hidupku bisa dihitung jari untuk mimpi seram. Dan itu biasanya random. Ketika aku bangun, aku gak membicarakan mimpi itu pada siapapun. Hingga beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk pindah dari kos itu. Karena ibu kosnya lebih menyeramkan daripada setan di sana. Bisa Matanya merah, gede. Oh, lo negor. megang rokok, nyamping rokoknya, kelobot. kulit jagung. Aku akhirnya menceritakan mimpiku itu ke temanku yang memang bisa melihat lah. Ya, dia pun berkata bahwa di lingkungan kos tersebut memang cukup banyak makhluk di sana. Namun yang menjaga atau menguasai adalah sosok pocong tinggi. Sontak aku merinding karena sosok yang digambarkan mirip dengan yang ada di mimpiku. Sebelumnya aku belum tahu dan memang gak mau tahu tentang sosok apa aja yang ada di lingkungan itu. Karena aku percaya kita selalu hidup berdampingan dengan mereka. Nah, ini singkat. Cerita kedua adalah cerita yang dialami teman kosku yang mengalami gangguan dari hari pertama menghuni kos itu. Yang dia ceritakan sih hanya gambaran besarnya, jadi mungkin akan lebih singkat. Intinya dia bercerita bahwa dia sering ditampakin sosok perempuan dengan rambut sebahu. Rambut sebahu? Oh, bukan bondol ya? Jepek, bondol jepek. Serem sih kalau bentuknya bondol jepek. Kau terlalu lama menunggu. Aku jadi capek deh. Untungnya penampakannya nggak dalam kondisi yang menyeramkan atau kondisi aslinya. Namun seremnya adalah sosok itu tampaknya memiliki energi yang cukup kuat. Karena teman kosku itu pernah diganggu. Seperti Al-Quran yang awalnya di meja tiba-tiba pindah ke samping kasurnya pas dia lagi tidur. Lemari berguncang seperti gempa. Dan bahkan ditampaki sosoknya yang hanya berdiri di depan pintu kamar. Nah, uniknya di sini adalah katanya nih ya, yang didatangi atau diganggu oleh sosok itu nggak semua penghuni kos. Jadi bentuk kos kami tuh lorong yang kamarnya itu ada pada depan. Nah, kabarnya sosok itu mendatangi dengan cara zigzag. Jadi gambarannya nih, deretan kamar 11, 13, 15, 17. Berhadapannya kan dengan kamar 12, 14, 16, 18. Nah, jadi yang didatangin tuh sosok kamar 11, 14, 15, 18. Sampai sekarang kami gak tahu asal-usul sosok itu siapa aja. Namun aku dan teman-temanku cukup memaklumi, mengingat lokasi kos tersebut yang berada di area perkebunan gelap dan dulunya kosong, serta gak dihuni. Itu aja cerita dariku. Mohon maaf apabila penyusunan katanya berantakan atau kurang serem. Semoga PMK jaya. Amin. Jaya, terima kasih. Jayeng, jaya. Ya. Cerita apa? Jaya apa? Yang zigzag tuh berarti hantu bondol jepek tadi. Iya. Iya. Biasanya kan ngocep ya. Yang kayak ngeglitch gitu. Nah, ini kan dia bukan jalan yang zigzag, nyamperin yang zigzag. Sini. Hihi. Ini. Hihi. Gitu ya. Biar susah ditangkap kali maksudnya apa? Ini dia nih. Wah, lo. Ya, dia zigzag. Kayak dikejar babi hutan. Gak boleh lurus. Celeng, namanya juga celeng kan. Iya, gak boleh lurus lo. Harus zigzag. Mas Willy, di sini ada teman Kliwon. Ada teman Kliwon, ada teman kita juga. Mas Willy pernah ketemu hantu gak sih? Kebetulan tidak. Oh. Ketemu Ketemu celeng pernah. pernah katanya jangan lurus larinya. Oh, benar ya? Pernah ketemu celeng. Pernah di hutan, pernah. Di Kalimantan ya? Di Alas Purwo waktu itu. Waduh. Serem juga Alas Purwo. Wih, serem, Pak. Serem. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang Gua orang jual cilok. Iya. Asli sekarang udah.
Celeng alas Purwo. Weh, udah gue ceritain ya, yang gue tiba-tiba kayak masuk dunia lain di Baluran ya, yang gue Iya. videoin tiba-tiba ngeblur gitu. Pernah. Terus gue, Touring kan? ya Allah, udah beneran cerita orang-orang tuh kenyataan ya. Maksud gue kayak mandek gue seadanya. Udahlah, ayo serang gitu maksud gue. Gue udah gak punya kekuatan Pak, udah capek asli. Itu tapi rame-rame. Lah kan kepisah gue sendiri. Akhirnya gue mau ngejar yang ke depan gak dapet, nungguin yang di belakang trouble. Oh. Mandek lah saya di Baluran sendirian. Gue beneran udah di fase yang gue nyalain lampu. Udah kayak ya wes ayo gitu. Ternyata cerita temen Kliwon tuh kalimat-kalimatnya relate gitu. Ya udahlah gitu. Mau gimana? Nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Alas Purwo. Gak ada hantunya. Nggak ada hantunya. Ini ngomong-ngomong spesies pocong NBA ini banyak juga Pocong ternyata. NBA aja. Lah kan tinggi gede. Pocong jangkung. Iya ya. Gimana dia bisa jadi gede gitu ya, walaupun kita udah sering denger ya. Diurut. Kasih makan. Jadi gede diurut. Iya ya, biasanya kan tinggi rata-rata 170-an gitu ya. Tapi sering banget kita dapat cerita kalau pocongnya tuh posturnya tuh tinggi gitu. Apakah jangan-jangan dia hantu impor? Hati-hati loh sama impor. Bisa aja Bang Badut. Ya, bener. Kasihan juga tapi ya. Tapi lucu juga nih. Kalau misalnya tadi scene-nya tuh temennya kan menawarkan diri buat nganterin. Set, digodain. Jangan ini dong, kan naik motor nih. Depan gonceng nih. Set. Nanti kan gue lewat sendirian. Udah tenang aja. Set, sampai kos. Aku nggak berani pulang. Udah aku temenin. Nanti aku jalan sendiri. Dari lagi. Sampai sini yang tapi ya aku jadi takut di kos. Ya udah aku anterin lagi. balik lagi. Itu kalau nggak sampai 3 hari kayak gitu dia. Dilihat keluar. 3 hari ya. Main anter-anteran. Paling sampai matahari terbit paling cepet. Di sini habis satu teh. Tapi aku juga bingung mau balik ke kos nih. Ya udah antar sama aku deh. Aku temenin. Pesan. Kayaknya aku takut deh tadi ngelewatin. Itu bukan takut namanya, itu goblok ya. Oke. Terima kasih teman Kliwon yang sudah berbagi cerita. Thank you juga yang udah ikut pre-order jersey PMK Special Anniversary ke-6. Joms. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Day.